Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 22 yang menggunakan saya Muhammad Nadif Abdurrahman dengan NIM Mahir 048 dan juga teman saya Naufal Rizky dengan NIM Mahir 052. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan progres proyek UTS kami, yakni ringkasan artikel yang berjudul E-commerce Data Analysis dan visualisasi menggunakan Random Forest Regression dan juga Profit Model. Isi dari artikel kami, yakni yang pertama ada pendahuluan, lalu ada artikel-artikel terdahulu, lalu ada deskripsi data, persiapan eksperimen, modeling, analisis hasil, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja untuk bab pertama yakni introduction, di mana latar belakang dari penelitian ini bahwa masih banyak pertanyaan bisnis yang belum terjawab dari data real time. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang domain e-commerce dengan menganalisis dataset publik. Selanjutnya, analisis dataset ini akan membandingkan status produk berdasarkan riwayat penjualan. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan popularitas mereka dengan memberikan strategi prediksi penjualan yang lebih baik. Lalu penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang membantu perusahaan meningkatkan popularitas dan penjualan mereka. Strategi yang diusulkan akan berdasarkan pada prediksi tren penjualan di tahun mendatang, termasuk identifikasi produk yang paling sering terjual dan juga kategori yang paling populer. Selanjutnya adalah artikel-artikel terdahulu yang berkaitan, yakni yang pertama ada artikel berjudul Analisis Sentimen untuk Ulasan Produk E-commerce yang ditulis oleh Yang pada tahun 2020, di mana beliau mengusulkan analisis sentimen untuk ulasan produk e-commerce. Mereka menggunakan metode berbasis aturan dan leksikon untuk membangun leksikon sentimen yang mencakup adverbia derajat, intensitas sentimen, kata-kata, dan juga polaritas. Artikel kedua yang berjudul model pendukung keputusan berdasarkan analisis sentimen ditulis oleh Zhang pada tahun 2019. Isinya yakni memperkenalkan model pendukung keputusan berbasis analisis sentimen untuk perbandingan barang di e-commerce. Selanjutnya ada deskripsi data. Data ini diambil dari website Kaggle yang berjudul Dataset e-commerce terbesar di Pakistan. Untuk ukurannya sendiri, ini terdiri dari 584.523 baris dengan 21 kolom. Informasi di dataset ini adalah penjualan dari Maret 2016 hingga Agustus 2018. Isinya yakni seperti informasi jumlah produk yang terjual, metode pembayaran, status pesanan, dan juga detail transaksi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas penjualan di platform e-commerce. Lalu untuk persiapan eksperimennya, tujuan dari eksperimen ini untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan yang dipengaruhi oleh produk berkualitas, penjualan musiman, kinerja pengiriman, dan faktor-faktor lainnya. Tujuannya ini untuk memprediksi perubahan dalam penjualan menggunakan analisis data yang efektif. Lalu untuk algoritma yang akan digunakan yakni ada random forest regression dan juga profit model. Untuk pembagian datanya ini dibagi dalam rasio 7,5 banding 2,5, di mana 75% datanya akan digunakan untuk melatih model dan 25% sisanya akan digunakan untuk menguji akurasi model. Untuk evaluasi kinerjanya, kedua algoritma yang telah disebutkan tadi akan digunakan untuk memprediksi tren penjualan di masa depan. Hasil dari kedua algoritma tersebut akan dibandingkan untuk melihat model mana yang menghasilkan prediksi paling akurat. Lalu untuk proses pembersihan datanya, data akan diperiksa dan dibersihkan dari nilai-nilai yang hilang serta kolom yang tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Afal Rizky Abdul Wahid dengan NIM 187-2152. Di sini saya akan melanjutkan dari Hanif Abdurrahman Suni. Di sini saya akan menjelaskan modeling di mana terdapat deskripsi dataset. Berikut adalah
Setelah menyelesaikan tahap pembersihan data dan pemilihan sampel yang relevan, proses pemodelan akan dilakukan dengan menggunakan dua algoritma, yaitu random forest dan propet. Random forest adalah algoritma berbasis ensemble yang unggul dalam tugas klasifikasi dan regresi, mampu menangani data yang kompleks dan beragam. Sementara itu, propet merupakan algoritma yang dirancang khusus untuk peramalan data deret waktu, efektif dalam mengidentifikasi pola tren dan musiman, bahkan dalam kondisi data yang tidak lengkap atau mengandung anomali. Next. Lalu ada modeling, di sini adalah flow-nya, yang dimana langkah pertama adalah mengimpor dataset ke Google Colab. Sebelum pemodelan dimulai, diperlukan data pre-processing atau pra-pemrosesan data untuk memahami lebih lanjut tentang dataset tersebut. Tujuan dari eksplorasi data analisis EDA adalah menemukan grafik analitik dan distribusi data. Setelah EDA dilakukan, dataset dibagikan secara acak menjadi training set atau data latih dan dataset. Data uji, data latih harus mencakup 75% dari total dataset, sedangkan data uji mencakup 25%. Selanjutnya, algoritma random forest regression diterapkan pada latih. Jumlah cluster yang dipilih ditentukan berdasarkan hasil evaluasi internal sebelumnya. Lalu ada modeling yang EDA. Di sini adalah kita bisa melihat ada korelasi, visualisasi korelasi data. Setelah pengoblokan pada set pelatihan, uji korelasi dilakukan untuk menentukan apakah ada asosiasi yang kuat, lemah, atau tidak ada antara dua variabel. Arah asosiasi antara variabel juga ditunjuk oleh peta panas uji korelasi. Koefisien korelasi biasanya antara +1 dan -1 dengan sisi positif menunjukkan derajat hubungan yang lebih kuat. Ketika koefisien mencapai 1, korelasi dikatakan sempurna. Lalu kita dalam modeling EDA, kita bisa ngelihat di sini adalah filter dari nama kategori yang berdasarkan number of item. Lalu ada customer ID dengan total cancel dan customer ID dengan total not cancel. Lalu berikutnya di sini adalah visualisasi yang dimana kita bisa melihat bahwa terdapat status cancel yang terbanyak, yang dimana didapatkan kita bisa melihat di sini dari mobile and tablet. Jadi mobile and tablet di sini memiliki total cancel dan bisa mungkin juga total complete terbanyak dan juga order refund terbanyak dari mobile and tablet. Lalu berikutnya ada train dataset yang seperti dibilang ada pembagian 75% dengan 25%. Lanjut. Ada analysis of result, dimana descriptive analysis. Sini dimulai visualisasi ini dibikin berdasarkan pertanyaan mengenai kategori mana yang paling populer dalam hal penjualan. Lalu dijawab dengan dari hasil analisis ditemukan bahwa kategori yang paling banyak terjual adalah mobile and tablets. That's why kenapa pada batch sebelumnya itu cancel dan complete dan juga refund terbanyak adalah mobile and tablets. Ternyata tahu nih, ternyata penjualan terbanyak oleh mobile and tablets. Habis itu adalah diagnosis analis. Untuk analisis yang diagnosis, pertanyaan penelitian yang kami pilih adalah bagaimana kondisi penjualan sepanjang waktu dari Juli 2016 hingga Juli 2018. Nah, jadi ini visualisasi dari penjualan selama 3 tahun dari 2016 hingga 2018. Berikutnya ada causality analysis, di mana kita bisa ngeliat dari visualisasi dari item yang di cancel dengan item yang not cancelled atau item yang accepted. Apakah pembatalan item dipengaruhi oleh waktu atau pelanggan? Hasilnya menunjukkan bahwa pembatalan item pada kuartal terakhir tahun sangat tinggi. Jadi, waktu mungkin menjadi alasan untuk pembatalan item tersebut. Jadi, pada setiap akhir tahun atau enggak pada kuartal terakhir itu bisa ngelihat terdapat cancel yang tinggi. Lalu ada analysis of result. Saat menganalisis riwayat pelanggan terkait negasi item, ditemukan bahwa ada beberapa pelanggan yang paling banyak melakukan pemesanan. Apakah mereka juga membatalkan pesanan tersebut paling sering? Bisa ngelihat. Di sini adalah customer ID dengan total cancel dengan total not cancel. Nah, ini nih. Customer ID 39707 itu merupakan total cancel terbanyak dengan total not cancel. Nah, segitu 18. Lalu ada exploratory analysis, di mana produk mana yang permintaan sedang meningkat. Nah, kita bisa melihat dalam analisis ini ditemukan bahwa popularitas produk bervariasi dari bulan ke bulan. Beberapa produk seperti ponsel dan tablet atau mobil dan tablet tetap berada pada puncak permintaan di kuartal terakhir. Sementara produk lain yang kurang terlihat. Di sisi lain, pada kuartal pertama, beberapa barang lainnya menjadi yang paling laris. Selain itu, terdapat variasi lain seperti alat tulis, sekolah, dan buku yang dibeli dengan tingkat yang konsisten sepanjang tahun. Lalu berikutnya adalah predictive analysis, di mana dibuat beberapa prediksi mengenai kondisi penjualan tahun depan. Berdasarkan pertanyaan ini, bagaimana kondisi penjualan akan tahun depan? Kami digunakan dua model untuk prediksi tersebut, yaitu model regressive random forest dan model prophet. Jadi kita bisa melihat predictive analysis buat kedepannya menggunakan analisa tadi. Lalu konklusinya adalah
Penelitian ini itu menganalisis dan memprediksi penjualan di sektor e-commerce menggunakan model random forest regression dan propet. Hasil menunjukkan bahwa model random forest lebih efektif dengan skor R kuadrat lebih tinggi dan kesalahan lebih rendah. Selain itu, penulis mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan profitabilitas seperti fokus pada produk tertentu dan strategi pemasaran yang terarah. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dan industri e-commerce untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis dan meningkatkan kinerja penjualan serta kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya adalah visualisasi tambahan yang dibuat menggunakan Tableau. Jadi di sini ada dashboard dari Pakistan largest e-commerce. Di sini ada visualisasi dari yang pertama ada total pendapatan, yakni sebanyak 1,6 miliar dalam 3 tahun terakhir itu. Lalu ada penjualan tertinggi dalam sebulan, yakni 669 juta. Lalu untuk diskon terbanyak dalam sebulan ada sebanyak 82 juta. Untuk kategori penjualan terbanyak ada dari kategori mobiles and tablet. Lalu untuk item yang terjual terbanyak ada dari kategori men's fashion. Lalu di sini ada grafik-grafik batang yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada grafik total penjualan per bulan, lalu ada transaksi per bulan, total penjualan per kategori, dan terakhir total transaksi berdasarkan metode pembayaran. Langsung saja ke pembahasan grafik batang pertama, yakni grafik total penjualan per bulan, yakni ini menunjukkan adanya jumlah penjualan pada bulan tertentu dari Juli 2016 hingga Agustus 2018. Di sini terlihat ada lonjakan pada bulan November pada tahun 2017, yakni ada sebanyak 303.825.627 rupiah pada bulan November tersebut. Selanjutnya ada grafik total penjualan per kategori. Jadi ini grafiknya menampilkan eh, penjualan per kategori, di mana ada kategori mobiles and tablets, appliance, entertainment, others, women's fashion, computing, dan lain sebagainya. Di sini terlihat kategori mobile and tablet ini menghasilkan penjualan terbesar. Dilanjutkan oleh appliance dan juga yang ketiga ada entertainment, yakni sebanyak 185.238.643 rupiah. Lalu selanjutnya ada grafik transaksi per bulan, yakni ini total urutan per bulan untuk 3 tahun tersebut. Yakni di sini ada penjelasan pada bulan ketiga ada item yang terjual sebanyak 3.246 buah. Ini merupakan akumulasi dari tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya ada grafik total transaksi berdasarkan metode pembayaran. Jadi di sini grafiknya ini menampilkan eh, total transaksi dibagi ke kategori dari metode pembayaran. Jadi di sini ada 9 kategori, yakni ada Bank Al-Falah, COD, Customer Credit, EasyPay, EasyPay Voucher, Jazz Wallet, Pay Access, dan lainnya. Di sini terlihat pengguna menggunakan metode pembayaran paling banyak yakni COD, di mana eh, pembelian yang statusnya komplit atau selesai ada sebanyak 196.496. Total dari COD ini ada sebanyak 270-an ribu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.